Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat semua, selamat datang di channel YouTube Agus Ariwibowo. Salam kenal, saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus. Ya, di channel YouTube ini saya banyak berbagi seputar pranikah, pernikahan, dan juga parenting. Di video ini kita akan membahas satu topik yang seru untuk muslimah. Ya, temanya adalah tentang 7 ciri cowok yang harus banget kamu jauhi ya. Nah, jadi buat mbak-mbak ya, buat kakak-kakak ya, buat para ukhti semua ya. Jadi ketika ada seorang cowok yang mendekatimu, entah dia mengajakmu ta'aruf, melakukan PDKT terhadapmu, dan kamu membaca ada tanda-tanda ya, atau ada ciri-ciri atau sinyal dari 7 hal ini, maka segera jauhi ya, maka segera lari. Bahkan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang, entah itu sedang bertaaruf atau mungkin berpacaran ya, dan Anda menemukan salah satu, 2 ya, 3 atau bahkan lebih ciri-ciri ini di pasangan Anda, maka segera akhiri ya, segera jauhi. Nah, apa saja itu ke-7 ciri-ciri tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cowok yang mendekati ya, wanita mendekatimu dengan tujuan mengajak kemaksiatan, mengajak keburukan ya. Jadi ketika mendekati ya, dia pikirannya sudah ke arah-arah hal yang negatif ya, hal yang mesum gitu ya. Itu biasanya terlihat melalui chatnya ya, melalui ajakan langsung ya, ngajak video call yang aneh-aneh, ngajak bertemu di tempat yang cenderung sepi dan sebagainya. Nah, kalau sudah ya menemukan tanda-tanda ini, itu bahaya ya. Kenapa? Karena wanita ya awalnya menolak ya, nggak suka gitu ya, tapi lama-lama bisa juga tergoda. Nah, ini perlu hati-hati buat para wanita, ya. Awalnya memang Anda nggak suka, Anda menolak, ya Anda bahkan benci gitu ya, tapi Anda tetap bertahan tuh sama si cowok. Lama-lama akhirnya apa? Anda akhirnya tergoda. Tanpa disadari ya, cepat atau lambat ya, pelan perlahan Anda akhirnya mengikuti kemauannya, mengikuti permainannya. Ini hati-hati ya buat para wanita. Jadi kalau udah kelihatan ya gelagatnya udah aneh ya, maka langsung akhiri, langsung jauhi. Ya mungkin saat ta'aruf ya, meskipun ta'aruf tetap ada aja ya cowok-cowok yang dia mendekati memang tujuannya, ke arah maksiat ya. Dia cenderung ke arah maksiat. Entah itu melalui verbalnya, melalui sikapnya dan sebagainya ya. Apalagi yang mungkin ya berpacaran ya, karena kalau yang berpacaran itu kan sering ya, aktivitas berdua ya, entah ketemu berdua, boncengan berdua ya, jalan berdua kemana gitu ya, nonton berdua. Nah, kalau Anda membaca ada tanda-tanda bahwa dia cowok yang mesum ya, maka saran kami sebaiknya segera jauhi ya, jangan berlama-lama ya. Kenapa? Karena ya pelan perlahan ya, makin lama bisa jadi dia makin meningkat-ningkat dan pada akhirnya ya, dia malah mengajak kepada kemaksiatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perzinaan ya. Jadi hati-hati ya. Karena apa? Karena zina ya, bertemunya kelamin itu diawali dari zina-zina yang kecil, zina mata, saling menatap, saling memandang ya, zina telinga ya, zina tangan, saling berpegangan ya. Jadi hati-hati, ini yang pertama ya. Jadi kalau ada tanda-tanda ini, alah ya langsung akhiri, langsung jauhi ya. Yang kedua adalah cowok yang mendekatimu dengan tujuan memanfaatkan secara finansial ya. Ini enggak hanya satu, 2, 3 kali saya menemukan curahan hati dari para muslimah ya, dari para wanita yang ketika dia menjalin hubungan dengan seseorang, yang ketika dia bertaaruf dengan seseorang, tapi duitnya habis ya. Kenapa? Karena dimintain ya, dipinjam, diminta ya oleh si cowoknya, dan endingnya akhirnya si cowoknya kabur ya, hubungannya nggak berlanjut. Memang modusnya aja mau cari duit ya. Bahkan ada yang sampai nilainya ya belasan bahkan puluhan juta. Jadi ini hati-hati banget. Jadi kalau lagi taruh atau mungkin Anda yang lagi pacaran, kalau dia udah bilang mau pinjam duit, ya maka itu hati-hati, ya. Nah terkadang di peminjaman pertama dia minjamnya jumlahnya kecil dulu, ya. Jadi nggak langsung besar. Misalnya pinjam dulu 100, wah kamu mau nih ngasih 100 ya, besok dia naikin ya, atau setidaknya besok sama dulu nilainya. Pinjam 100, peminjaman pertama minjam 100 ya dia balikin.
Ya minjam kedua, minjam 100 dia balikin, minjam ketiga naik dikit jadi 150 tapi tetap dia balikin misalnya, ya. Nah, tapi lama-lama angkanya meningkat dan lama-lama ya balikinnya jadi makin lama. Atau bahkan ada yang terus terang ya memang meminta ya, minta ditraktir, minta beliin ini, minta beliin itu. Nah, kalau sudah ya menemukan tanda-tanda itu kalau istilahnya sekarang itu red flag ya, toksik ya, maka jauhi langsung udah ya. Jadi nggak usah pikir panjang lagi ya, nggak usah diistikharahkan lagi gitu ya. Jadi ada aja ya yang bertanya ke kami, "Udah Agus ini saya lagi berkenalan nih sama si cowok, cuman cowok ini sering ngajak mesum," gitu ya. Tapi saya istikharahkan, masih belum ada jawaban. Nah, itu nggak perlu Anda istikharahkan ya. Hal-hal yang jelek ya udah kelihatan itu sudah tanda dari Allah ya. Allah Subhanahu wa taala udah kasih petunjuk, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tanda. Nah, tinggal Anda mau mensyukuri tanda tersebut atau tidak. Nah, itu pilihannya ada pada Anda. Nah, itu yang kedua ya, cowok yang mendekatimu dengan tujuan memanfaatkan secara finansial. Yang ketiga, cowok yang ketahuan ya pengendalian diri dan emosinya sangat buruk. Khususnya emosinya saat marah ya. Ketika marah ya seseorang itu memiliki ekspresi emosi setidaknya ada 3 macam ya. Yang pertama ada orang yang tipenya itu saat marah ekspresi emosinya itu agresif. Ya, dia menyerang, ya dia membabi buta, keluar kata-kata kasar, makian, cacian, hinaan, bentakan, teriakan. Nah, ini yang pertama. Yaitu adalah yang saat marah secara verbal dia menyerang. Lalu ya penyerangan juga bisa melalui fisik. Nah, kalau dalam kehidupan rumah tangga ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Agresif juga bisa ke benda atau barang-barang berharga. Piring lempar pecah, gelas terbang, ada handphone dibanting, ya, ada laptop dihancurin, ya. Suatu ketika dulu saya pernah ya kedatangan satu klien ya, yang, kita bantu proses terapinya. Beliau kalau marah itu mukulin pintu ya, pintu kamar mandi ya. Pintu kamar mandi yang dari apa, dari plastik apa itu bahannya ya, sampai bolong gitu ya. Nah itu adalah ekspresi marah yang merugikan. Jadi kalau Anda mengenali, Anda tahu ya, oh ternyata dia kalau marah itu sangat temperamen ya dan sangat merugikan maka jauhi. Nah tadi yang pertama agresif ya, yang kedua ekspresi marah seseorang ya ada juga yang pasif, dia diam. Nah diam dalam waktu tertentu ya, misalnya sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada masalah ya, masih aman lah ya. Tapi kalau diamnya berkepanjangan, nah kalau istilahnya silent treatment gitu ya, nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak diskusi, atau malah pergi, menjauh, mengabaikan. Nah ini kan juga bahaya ya, repot juga nanti. Ya ini perlu dikenali. Ada yang pasif agresif ya, diam dulu ya, lalu akhirnya meledak-ledak. Nah, teman-teman ya di saat menjalin hubungan ya, entah Anda yang ta'aruf atau mungkin Anda yang pacaran, ini Anda kenali. Saat Anda jalan sama dia ya, lagi macet misalnya ya, yang pacaran suka gitu ya. Nah, lihat ya responnya di saat macet itu. Ada orang yang nyenggol dia mungkin nggak sengaja, kan muncul tuh respon spontan ya. Apakah memaki, mencaci ya, atau malah ngejar orang lalu gebukin orang ya. Nah itu dilihat ya. Atau ya kalau mau lebih, mendalam ya bisa ke psikolog ya dikenali, lakukan asesmen, kenali kondisi emosionalnya, kondisi kesehatan mentalnya. Nah itu yang ketiga. Jadi kalau ketahuan pengendalian diri dan emosinya buruk atau dia temperamen, maka segeralah menjauh ya. Kenapa? Karena ini sangat-sangat merugikan ya. Apakah ini bisa berubah? Ya jawabannya tentu bisa aja selama orangnya sadar, selama orangnya mau dan selama orangnya mau berproses. Nah, terkadang prosesnya itu nggak instan, butuh waktu. Nah, pertanyaannya ya, selama dia belum berubah ya, apakah Anda siap ya menghadapi dia yang membabi buta gitu ya, yang melakukan KDRT dan sebagainya. Nah, itu perlu hati-hati ya, perlu jadi pertimbangan yang sangat-sangat mendalam. Nah, yang keempat adalah cowok yang malas bekerja ya, banyak alasan ya. Jadi suatu ketika saya pernah, ketemu ya pasangan suami istri yang ngeluh ya, suaminya nggak kerja, ya. Kenapa suaminya nggak kerja? Ya karena malas aja, ya padahal suaminya ya, lulusan ya salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tetapi dia nggak dapat pekerjaan yang sesuai dengan harapannya, sehingga dia nggak mau kerja, malas-malasan.
Nah, ketika dia nggak mau kerja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah istrinya yang mencari nafkah, istrinya yang menjadi tulang punggung. Nah, sementara si suami milih-milih pekerjaan. Nah, ini juga perlu Anda kenali ya, jangan hanya karena terlanjur cinta ya, Anda lihat dia malas, dia, milih-milih pekerjaan gitu ya, bahkan atau dia misalnya masih jauh dari kemapanan, dia belum mapan, Anda maklumi, jangan. Karena setelah menikah nanti ya rasa-rasa cinta romantis ya, itu singkat waktunya ya. Karena ketika Anda sudah bertemu dengan realita kehidupan pernikahan ya, masing-masing menyadari beban dan tanggung jawabnya. Nah, terkadang di kondisi-kondisi seperti itu rasa cinta nggak bisa diandalkan lagi. Makanya yang bisa diandalkan apa ya, tanggung jawab. Maka laki-laki perlu Anda lihat memang dia orang yang tekun, orang yang bertanggung jawab, yang paham kewajibannya sebagai qawwam ketika setelah menikah. Anda diskusikan kalau misalnya di-PHK, dipecat, bangkrut, apa yang dilakukan? Coba tanya sama dia, coba diskusi, ya. Dan juga dilihat track record-nya, ya. Bagaimana dia cari nafkah, bagaimana ketekunannya dan seterusnya. Nah, ini yang keempat ya, cowok yang malas bekerja dan banyak alasan ya. Nah, yang kelima, ya cowok yang berlebihan dengan hobinya. Ya, laki-laki punya hobi tentu boleh ya, bahkan boleh banget teman-teman semua. Asal jangan berlebihan ya. Anda mungkin hobinya main game, boleh nggak main game? Boleh, silakan. Selama main gamenya tidak berlebihan ya, sehari misalnya 1, 2 jam ya. Tapi kalau sehari 12 jam, ya itu berlebihan. Anggaplah Anda kerja ya 12 jam lalu sisanya Anda main game ya. Saya yakin pasti saat di pekerjaan Anda nggak perform ya, pasti ngantukan ya, atau hobi-hobi yang lain, hobi yang membutuhkan uang ya. Pernah ya, banyak ya bahkan kejadian di mana seorang laki-laki ketika punya penghasilan, dapat uang, dia lebih mendahulukan membeli sesuatu yang berkaitan dengan hobinya dibandingkan memberikan kepada anak dan istrinya. Dia jadikan pemenuhan kebutuhan akan hobinya menjadi prioritas. Nah, ini perlu hati-hati juga, ya. Gajinya 5 juta ya, UMR lah ya, anggaplah UMR. Kebutuhan buat hobinya misalnya 4 juta. Karena udah saking hobinya, saking candunya ya, itu 4 juta dibeliin ke hobi semua ya, terlepas apapun itu hobinya ya. Karena kan memang ada banyak ya hobi-hobi yang membutuhkan banyak uang ya. Ya kalau penghasilannya 40 juta, hobinya 5 juta mah nggak ada masalah ya. Nah, ini perlu dikenali juga. Lihat hobinya apa dan bagaimana candunya terhadap hobinya dan bagaimana self controlnya. Bagaimana pengendalian dirinya. Apakah dia punya pengendalian diri yang baik atau tidak? Atau bahkan mungkin dia orang yang sangat ya sulit mengendalikan nafsunya untuk menuruti kesenangannya, hobinya. Jadi kalau yang berlebihan dengan hobinya, ya lebih baik ya skip aja dulu ya, cari ikhtiar dengan yang lain. Cowok yang tidak menjaga dan tidak membatasi interaksi dengan lawan jenis ya. Nah, kenapa terjadi perselingkuhan? Kenapa orang ketiga bisa masuk ya? Salah satu ya pintu paling sering dan paling banyak masuknya orang ketiga adalah ketika tidak ada batasan interaksi dengan lawan jenis ya. Mudah berinteraksi untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak perlu ya. Kalau Anda punya rekan kerja wanita ya atau laki-laki atau lawan jenis lah gitu ya. Dan dalam urusan pekerjaan itu masih bisa dimaklumi. Tetapi apabila sudah masuk ke ranah pribadi, misalnya makan siang bareng, tapi yang dibicarakan bukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, tapi saling cerita, saling curhat masalah pribadi, pulang kerja bareng ya atau nebeng istilahnya. Sepanjang perjalanan ngobrolin persoalan pribadi, curhat, ya. Nah ini, ya ini menjadi, pintu-pintu masuknya, orang ketiga, pintu-pintu terjadinya perselingkuhan. Jadi lebih baik ya saran kami Anda memilih laki-laki yang menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya dan dia membatasi interaksinya, pergaulannya dengan lawan jenis, ya. Mungkin dia agak rada-rada kurang pergaulan gitu ya. Agak rada-rada introvert, tapi insya Allah itu jauh lebih aman biasanya, ya. Jadi begitu, jadi ini juga dipertimbangkan ya, apakah dia sangat-sangat terbuka ya, dengan siapapun gampang ya, berdua-duaan dan sebagainya. Nah itu hati-hati ya.
Yang ketujuh adalah, nah ini yang penting ya, yang utama juga, yaitu adalah ketika dia meninggalkan ya dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dia meninggalkan sholatnya, ya, dia meninggalkan puasa, nggak bayar zakat, ya. Tapi nanti dia katanya mau berubah setelah sholat, oh hati-hati, ya. Bisa jadi dia berubah, ya bisa juga tidak. Kalau memang dia punya kesadaran akan wajibnya menjalankan ibadah sholat, puasa, dan sebagainya, kenapa nggak sedari sekarang ya, bahkan sedari sebelumnya dia melakukan hal tersebut. Kenapa harus berjanji setelah menikah baru akan berubah? Hati-hati dengan janji manis ya, jangan mudah terperdaya dan terpesona ya. Nah, jadi itu kurang lebih teman-teman semua ya, 7 ciri cowok yang harus banget kamu jauhi. Kamu punya tambahan ciri-ciri lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, atau mungkin punya pandangan lain ya terhadap, poin-poin yang ada di yang kita bahas di video ini, silakan ayo kita saling diskusi di kolom komentar. Punya pertanyaan, punya cerita boleh bagikan atau boleh disampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Bagi pertanyaan yang menarik dan jawabannya panjang, insya Allah kita buatkan videonya. Sekian dari saya, terima kasih ya. Jangan lupa untuk like ya, share dan juga subscribe channel Agus Ariwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.